Halo rekan-rekan semua, selamat bertemu lagi dalam YouTube channel saya, yaitu Selangkah Maju. Pada video kali ini, saya akan membincangkan cara-cara untuk membangun mindset kita. Untuk mencapai suatu tujuan dan kejayaan, kita haruslah mempunyai mindset yang jelas. Dan tanpa mindset yang jelas, kita sukar untuk menentukan masa depan kita. Oke? Teruskan menonton video ini, karena dalam video saya ini, saya akan memberikan beberapa tips yang boleh kawan-kawan gunakan dalam membangun mindset. Tapi sebelum itu, sekiranya kawan-kawan belum subscribe atau like video ini, jangan lupa subscribe dan like YouTube channel saya. Oke? Dalam video sebelumnya, saya telah membuat video tentang apakah itu mindset. Sekiranya kawan-kawan belum menontonnya, saya telah meletakkan linknya di dalam ruangan description. Kawan-kawan boleh menontonnya ulang, oke? Dalam video ini, saya telah memberikan 6 langkah utama untuk membangun mindset. Yang pertama, fokus pada proses. Banyak orang di luar sana yang hanya berfokus pada proses akhir saja, tanpa memikirkan proses untuk mencapai hasil akhir itu. Kawan-kawan semua paham tentang ini? Oke. Mereka hanya mencari cara tercepat agar boleh segera mencapai hasil akhir. Padahal, untuk mencapai suatu kejayaan itu, perlulah proses yang cukup panjang. Untuk membangun mindset, haruslah lebih fokus pada pengembangan diri demi mencapai kejayaan. Haruslah sentiasa beranggapan bahwa untuk mencapai suatu kejayaan itu tiada jalan pintasnya. Ia akan melalui proses-proses tertentu. Sekiranya mengalami kegagalan, haruslah menikmatinya. Menikmati di sini bukanlah enjoy dan kegagalan itu ya. Karena proses itu berjaya, suatu proses itu berjaya dengan adanya melalui kegagalan-kegagalan. Tiada satu pun kejayaan yang tidak melalui kegagalan terlebih dahulu. Dengan itu, jangan pernah takut untuk gagal. Oke? Langkah yang kedua, berani menghadapi cabaran. Cabaran itu bukanlah halangan untuk kita dari terus maju, malahan proses yang perlu kita lalui untuk memajukan diri. Ada orang di luar sana yang takut dengan cabaran. Mereka takut untuk belajar benda-benda yang baru. Bayangkan kita nih sedang dalam bermain video game. Oke? Apabila kita sudah berada di level atas dan kita mau bermain di level yang lebih rendah, sudah pasti bila kita bermain yang di level lebih rendah itu, kita akan merasa mudah. Begitu juga dalam kehidupan. Apabila kita telah melalui suatu pengalaman yang lebih menjabar, sudah pasti kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan suatu masalah itu sekiranya kita sudah pernah mengalaminya. Betul tidak? Oke? Dengan itu, coba ubah cara berpikir bahwa suatu cabaran itu adalah suatu proses untuk kita lebih bertumbuh. Saya harap kawan-kawan semua paham tentang ini, oke? Di sini untuk langkah yang ketiga, pahami bahwa kegagalan itu bukanlah akhir bagi perjalanan hidup kita. Kita sebagai manusia telah menjadi lumrah dalam hidup bahwa kegagalan itu memang tidak akan pernah terpisah. Bahkan, orang-orang berjaya yang kita kenali di dunia ini juga mengakui bahwa mereka mengalami banyak kegagalan sebelum mereka berada di tahap mereka sendiri. Kita dapat melihat banyak tokoh-tokoh yang berjaya di luar sana
yang mengatakan sebelum ini mereka mengalami banyak kegagalan, banyak penolakan sebelum mereka mencapai kejayaan yang mereka miliki sekarang ini. Teruslah berusaha untuk membangun diri walaupun menghadapi banyak kegagalan dalam hidup. Belajar dari kegagalan, cari cara untuk terus memperbaiki diri. Pahamilah bahwa kegagalan itu adalah suatu proses dalam hidup, bukan menjadikan kegagalan itu untuk berhenti. Oke? Langkah yang keempat adalah kita takut untuk mendapatkan kritikan. Memang kritikan itu adalah sangat berat sebenarnya, tetapi sebenarnya mendapat kritikan itu sangatlah susah. Walaupun kritikan itu baik, yang membangun, tetapi cobalah menerima suatu kritikan itu untuk membangun diri ke arah yang lebih baik. Ubah cara berpikir pada setiap kritikan yang diberikan itu ke arah yang lebih positif. Ambil sisi positifnya dan sisihkan yang negatif, supaya dapat terus membangunkan diri. Oke. Faktor yang kelima, memahami diri sendiri. Adakah kawan-kawan semua cukup memahami diri kawan-kawan semua? Memahami diri di sini bukan hanya mengetahui hal-hal seperti makanan kegemaran, lagu kegemaran, dan banyak lagi lah seperti ini. Ini lebih tertumpu pada mengetahui kelebihan dan kekurangan pada diri. Mungkin kita tahu lebih senang untuk kita mengenal pasti apakah kelebihan kita, seperti perkara-perkara yang boleh kita lakukan dan sebagainya. Tetapi ada sangat sukar untuk kita mengetahui apakah kekurangan kita. Selalunya orang-orang itu yang di sekeliling kita inilah yang akan lebih jelas tentang apakah kelemahan kita. Jadi kita harusnya dapat menerima kritikan dan harus mengenal diri. Untuk terus berjaya, kita haruslah mengetahui juga apakah kelemahan kita. Sekiranya kita tahu kelemahan kita tahu apa yang perlu kita pelajari untuk terus mengembangkan diri supaya terus maju dan selangkah maju. Untuk tips yang terakhir, tips yang keenam, ambil masa untuk mengembangkan diri. Tips ini berkaitan dengan 5 tips yang lainnya yang telah saya sebutkan sebelum ini. Kita haruslah paham bahwa semua itu memakan masa. Tiada namanya yang segera. Semuanya akan melalui proses dan proses tiada yang segera. Harus sentiasa terus diamalkan untuk mengamalkan semua ini. Jadi, mulailah dari sekarang. Karena tiada istilah terlambat bagi mereka yang mahu berjaya. Ingat tuh. Teruslah berusaha mencari matlamat hidup dan teruslah belajar. Itu ada tips yang terakhir, tips yang keenam. Tetapi oleh karena kawan-kawan semua setia menonton video ini hingga akhir, saya memberikan satu tips sebagai bonus, yaitu tiada usaha yang sia-sia. Semua usaha itu pasti akan mendatangkan hasil, sama ada cepat atau lambat. Sekiranya ia diiringi dengan doa dan kesungguhan yang penuh. Kawan-kawan semua, semoga berjaya. Semoga video ini dapat memberikan motivasi kepada kawan-kawan semua. Sampai di sini sahaja. Saya harap kawan-kawan telah mendapat sedikit motivasi bagaimana untuk membangun mindset dalam diri. Sekiranya mendapat sedikit informasi dari video ini, sila tekan like, share, dan subscribe YouTube channel saya. Dan tekan butang lonceng supaya kawan-kawan semua akan mendapat notifikasi apabila saya mengupload video lain selanjutnya. Dan sekiranya kawan-kawan mempunyai ide-ide lain tentang topik ini, sila berikan komen. Salam selangkah maju. Saya Swenli.
Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.